Yang pertama yang dibutuhkan untuk orang mau sekolah ke luar negeri, mau kau masih tamat SMA, tamat kuliah, udah umur 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, terserah. Di luar negeri itu nggak ada batasan umum. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, seberapa kuat motivasi dan keinginan Anda untuk sekolah ke luar negeri? Jadi nggak butuh kalau itu tamat SMA, tamat SMP, tamat kuliah. Hari ini kalau memang Anda ingin bercita-cita seperti hashtagnya kabur aja dulu, itu kembali ke diri Anda. Anda memang mau ke luar negeri, alasannya apa? Mau cari kehidupan yang lebih baik kah? Muak dengan pemerintah yang nggak jelas ini atau apa? Gajinya berapa kan? Jadi pernah merasakan pada saat itu ya minumnya alkohol. Pernah merasakan jadi itu nakalnya muda dulu. Aku tuh sebenarnya gini bang, karena aku kerja sampai jam 2 nggak bisa tidur lagi bang, badannya panas. Padahal cuaca dingin. Panas itu kadang kita kayak mau kerja lagi gitu loh bang. Saking capeknya kita kerja dari jam 8 malam sampai jam 2. Dan kalau di atas jam 12 itu kan transportasi nggak ada. Jadi aku jalan bang 2 kilo, 3 kilo pulang ke rumah. Ya kan capek kan, panas kan. Nggak dibegal lah bang? Nggak, di sana mana ada begal. Di sana ada begal. Di sana itu nggak ada begal. Di sana begalnya itu, ini aku kasih tanda kutip ya. Itu malahan orang-orang kulit putih yang rasis ke orang Asia, bukan orang kulit hitam, orang Asia. Karena bagi mereka orang Asia ini merebut pekerjaan mereka. Nah, disitulah aku coba dari wine nggak ngangkat, nggak bisa bikin tidur. Baru ke brandy lah terakhir sama whisky. Aku stok, tapi cuma satu loki lah. Brandy, whisky, stok pada saat itu ya? Iya. Gila. Gila. Brandy? Iya, di kamar. Wah. Zamanku pada saat itu minuman itu mewah, Bang. Di negara Konoha, zamanku loh. Di sini. Di negara Konoha loh. Jangan bercerita di negara sana. Kalau di sana brandy satu botol itu 24 ke 30 dolar ya. Tapi Bang ingat ya, Bang ya. Seburuk-buruknya aku minum minuman keras dan dunia malam, alhamdulillah 5 waktu nggak tinggal. Pada saat itu di sana? Iya. Iya ya. Karena aku ingat gitu kan, apapun yang kamu lakukan, jangan tinggalkan sholat. Alhamdulillah. Nah itu dia. Jadi udah pulang awak jam 12 tuh kan, sholat dulu bang. Baru minum ya kan. Tapi ini bukan untuk ditiru ya. Artinya ini nggak benar. Ya pokoknya ditiru yang bagus-bagusnya Cuman, aja. Artinya kita bisa apa aja jadi manusia ini. Tapi jangan tinggalkan pondasi tiang agama Tiang itu. agama. Ya. Itu Penuh dengan omong kosong, mulut berbicara tapi otak kosong. Hari-hariku penuh dengan omong kosong, janji terucap tapi kenyataan kosong. Omong kosong ini mengisi udara di sekitarku, biarlah tahu, tapi tak ada arti yang benar-benar sehat sehingga memaksaku berteriak lantang agar hatiku tidak membelah. Harmoko hari-hari omong kosong. Harmoko hari-hari omong kosong. Lantangkan suaramu harmoko hari-hari omong kosong. Harmoko hari-hari omong kosong. Harmoko hari-hari omong kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nggak usah ceramah. Kalau ceramah nanti abang kena blacklist nanti pada sama sore MUI. yang berbahagia ini
Gak Saya usah mendapat kenapa. kesempatan diundang di podcast yang wow dan insya Allah Wow itu menggemparkan wow. dunia persilatan YouTuber Kota Medan khususnya. Asik. Umumnya YouTuber Indonesia Raya. Muhammad Rip, Alpan. Jaya. Muhammad Alpan Habibi. Ya, ada Muhammad ya? Enggak lah. Semua kau undang pasti pakai Muhammad. Yang mana? Aku kemarin ngundang underground, tak pikir ada Muhammad ya depannya. Muhammad Raja Albar. Mana semalam aku datang Ya, itu? semalam. Ada ternyata? Enggak. Nggak ada Muhammadnya. M-nya apa? Nggak ada, memang nggak ada Muhammadnya kok. Raja Albar langsung. Kalau abang Oh itu belum gua rekam? Ah ulang lagi lah. enggak, langsung aja nggak apa-apa. Kalau abang nggak ada Maaf Muhammad ya, kita cut dulu. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, abang nggak ada Muhammad ya? Nggak ada lah, mana ada mana. Jadi mana. Alvan Habibi Nur. Iyalah. Oh, Habibi itu Habib apa bukan? Enggak, saya belum perkenalan dulu, ntar lo. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusak Pada kan. sore hari ini saya diundang. Habibi itu pada Habib kesempatan- apa? Habibi biasa. Oh, Dulu mana pakai E, Habibi. Kayak BJ ya, BJ Habibi ya. Ya, Habibi. Mungkin mama abang itu berharap abang dulu kayak BJ Habibi ya. Enggak loh bang, Alvan Habibi Nur tuh artinya Alvan tuh keseribuan, Habibi kekasih, Nur cahaya, yang ngasih nama andongku, pakai nama-nama di Al-Quran, andong, mamaknya mamakku, Nenek. andong kalau orang Melayu bilang, Iya, kalau abang berarti nenek. nenek lah kalau orang Jawa Ya, bilang. Audir mana tahu andong. Tahu lah, apa pikir ini kan orang Melayu semua yang nonton. Iya, kan belum Ah. tentu. Luar-luar sana. Kalau Orang Melayu nggak tahu andong, dia bukan orang Melayu, coret Melayunya. Jadi layu. nah, itu coret E-nya, Melayu, lari, nah gitu. Nggak, aku kemarin tertarik loh masalah sama ngobrol sama abang ini. Yang Jadi Alvan itu artinya keseribuan bang, atau seribu. Itu di Al-Quran ada. Habibi kekasihnya Allah. Oke. Nur cahaya. Jadi kalau diterangkan, kita ambil bahasa Indonesianya yang disempurnakan. Cahaya, apa namanya? Cahaya kasih, cahaya seribu kasih. Wah. berat. Kasih Allah itu kan nama-nama besar Allah ada 100 kan. Ini Oke. 1000 Lebih berat lagi. Untung aku gak sakit-sakitan loh waktu kecil. Rip, pembahasannya agak berat ini, Rip. Ya. Coba dulu ambil spidol dulu, tak hitamkan dulu. Ini baru nama ya. Jadi sesi pertama nama. Oke, nanti cut lagi ya. Lanjut. Tak hitamkan dulu ini. Rip. Oh, berat ini kalau udah Ustadz nih. Jadi sebenarnya kalau alangkah baiknya pada saat kita jadi manusia, kita dikasih nama, kita tahu sejarahnya. Kan pasti yang kalau anakku, kayak anakku, Ariki Hauzan Omri Nur. Ada titipan mamaku di sana. Marga ya, Nur. Enggak, ada titipan nama Omri Nur, itu nama bapak aku kandung. Oh, Iya kan? Pak Umri. Pak Umri. Umri Nur pula namanya pas, sudah dua suku kata aja. Purchasingnya ada itu. Pak Umri juga, kawan juga. Oh. Jadi anak aku ini dititipin kan nama almarhum ayahku. Harapannya dia bisa sukses, apakah di kerjaan atau di kehidupannya lah kan gitu kan. Karena selama ini kan yang ditinggalkannya di kami ini alhamdulillah kan berkah yang wah payah lah ngucapkannya gitu. Walaupun ini sebenarnya kan titipan Allah kan gitu, tapi menurut kami udah cukup banyak membantu lah kami dan keluarga inti, bahkan keluarga yang di luar inti. Abang berapa keluarga? Aku adik beradik 3. Abang tunggal. Nomor 1. Enggak lah, yang nomor 3 laki-laki juga. Oh, Al-Kadri Husaini Nur. abang nomor 1. Aku nomor 1 yang paling besar. Abang-abangan ya? Iya. Ini sesi kedua masalah keluarga saya. Nggak perlu. Nggak perlu. Dia kan ngeditnya gampang. Oh ini gini ya. Nggak ini perlu. Itu udah ngalir aja udah. Nggak perlu lagi diedit-edit kayak gitu. Nggak, aku menarik yang kemarin abang bilang. Abang pernah kuliah di luar negeri. Ya kan? Itu S1 atau S2? Ngulang lagi bang. Jadi sebelum keluar negeri kan udah S1 di Unri. Di Riau. Jurusan? Agribisnis pertanian. SP lah dia jadinya kan. Baru aku keluar negeri itu niatan awalnya mau ngambil S2. Lalu ternyata ijazah Unriawa ini tak diakui sama universitas di Selandia Baru. Dicoret. Kuliahnya di Selandia Baru? Nah, negaranya Selandia Baru. Jadi Selandia Baru itu aku masuk Universitas Victoria.
Wellington Institute Teknologi, Vitiraya University. Nah, itu 3 itu aku submit. Vitiraya lah pertama, submit, aku lanjut S2. Sampai di sana baru dikasih tahu dicoret kurang lebih 60 SKS. Kan saat S1 144 SKS. 60 SKS itu kan udah 2,5 tahun kita kuliah, Bos. 1,5 tahun. Oke. Disuruhnya ngambil ulang. Berarti balik S1 lagi. Kurang lebih gitulah. Ijazahnya Ijazahnya nanti S2. tetap S2 tapi. S2. Berapa tahun Abang di sana di Selandia Baru? Nah, cuman aku nggak mau. Oke. Nggak terima kondisi itu, kan gitu. Nggak terima. Karena menurut aku sia-sia ngapain gitu. 1,5 tahun aku bayar kuliah lagi kan. 3 semester. Oh ya. Yang harusnya aku tuh cuma 4 semester, semester. kalau S2. Ya. Rugi lah kan. Nah, jadi aku nggak mau. Terus aku ngulang ngambil diploma in business and management. Jadi ibaratnya kita ngambil D3 lah gitu. Oh, jadi di Selandia Baru itu ngambil D3. Bukan S2. Bukan. Bukan S2, jadi cuma D3. Ya. Kok bisa sampai ke luar negeri? Awalnya gimana ceritanya? Awalnya ini awak bandal kali, Bos. Ah, itu yang tertarik aku. S1 ini awak bandal kali. Bukan, sekarang kan ini kan udah mulai jadwal kelulusannya teman-teman kan. Anak-anak Iya. Gen Z ini kan. Iya, iya. Yang siapa tahu ada referensi untuk teman-teman yang dari lulus SMA mau melanjutkan ke jenjang kuliah dan berharap untuk bisa keluar negeri. Iya. Ya kan? Nah, harapannya yang baik-baik itu bisa dicontoh gitu. Jadi kalau menurut aku ya, ini yang pertama Bang ya. Sebenarnya yang nanya sama aku gimana caranya keluar negeri, itu kalau ku list itu Bang ya, ibaratnya part list, mungkin ada 300 orang Bang. 300 orang. Yang pertama, yang nonton 1.000 Bang. Yang pertama 2.000, yang Bang. nanya nomor 1 sampai 50 itu keluarga ring 1 dan ring 2 aku. Asik. Ya kan? 1 sampai 50, 250 ke atas itu nggak kuanggap keluarga lah. Relatif, relasi jauh termasuk Abang juga. Oke. Ya kan? Setelah aku ambil kesimpulan, capek aku jelaskan nomor 1 sampai 100 tadi. Ya kan? Yang pertama yang dibutuhkan untuk orang mau sekolah ke luar negeri, mau kau masih tamat SMA, tamat kuliah, udah umur 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, terserah. Di luar negeri itu nggak ada batasan umum. Oke. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, seberapa kuat motivasi dan keinginan Anda untuk sekolah ke luar negeri? Jadi nggak butuh kalau itu tamat SMA, tamat SMP, tamat kuliah. Hari ini kalau memang Anda ingin bercita-cita seperti hashtagnya kabur aja dulu, itu kembali ke diri Anda. Anda memang mau keluar negeri, alasannya apa? Mau cari kehidupan yang lebih baik kah? Muak dengan pemerintah yang nggak jelas ini atau apa? Nah, itulah yang akan memotivasi kita. Kalau kita punya motivasi yang kuat, itu nggak perlu kita itu referensi apa. Apalagi dengan sekarang sosial media di Instagram di mana, wah berserak Bang banyak kali. Sekarang aku nih baru dapat informasi lagi. Beasiswa di Singapura, Malaysia itu nerima anak Indonesia SMP, Bang. Oh. SMP diterima. Oke. Beasiswa full. Setelah sekarang aku gadang-gadang ke anak aku yang SD ini supaya biar SMP-nya di Malaysia atau di Singapura. Beasiswa full dari pemerintahnya. Abang pertama kali untuk mau ke Selandia Baru tuh bagaimana? Nah, aku pula. Jadi aku nggak punya motivasi Bang sama sekali. Awalnya nggak punya motivasi untuk mau keluar Kalau negeri. aku udah mau keluar negeri dari SMA, aku udah keluar negeri. Oke. Nah, ngapain aku S1 capek-capek ke Unri kan gitu. Ya, terus? Yang jadi persoalan saat itu adalah waktu aku S1, utamanya semester 6, ya kan? Awak lebih banyak cari duit daripada kerja. Awak dari dulu daripada kerja gimana sih? Lebih mementingkan cari duit. Lebih mementingkan kerja daripada kuliah. Enggak, cari duit daripada kuliah, bukan kerja lah. Dulu konteksnya seperti ini. Waktu semester 6 itu awalnya ikut sama dosen, ada proyek pengentasan kemiskinan. Kerjasama dengan Sinarmas, RAPP, IKPP yang ada di Palas Pelelawan. Jadi dosen ini CSR lah, dapat dana CSR dari perusahaan-perusahaan TPL tadi, bukan TPL kayu perkayuan lah, HTI ya kan. Mereka suruh kita bikin program untuk menambah income pegawai-pegawainya, buruh harian lepas dia, bukan yang pegawai tetap, ya kan. Nah, kita bikinlah di situ program pemberian bibit ayam, kambing, terus kita latih untuk ternak ikan, ya lele, ya nila, terus apa yang terkenal di Riau itu ikan. Kenapa itu aku lupa namanya, yang masak Padang enak kali itu. Itu gampang kali meliharanya. Nah, kita berikan pelatihan gitu kan. Kita kasihkan toolsnya ya kan, terus makanannya, jadi peralatannya semua sampai dia
kita buat sampai bisa berhasil. Dan alhamdulillah di 6 bulan pertama 1 semester aja kita bisa percontohan 200 kakak. Nah di buruh harian lepas itu kan biasanya suaminya kerja di perusahaan HTI ini, istrinya di rumah. Nah istrinya ini kita kasih kegiatan buat tambahan selain daripada hanya masak dan ngurusin anak. Oke. Dan kegiatannya kan nggak full time, misalnya melihara ternak ayam, ternak bebek, kambing atau ikan, kan itu nggak harus dipelototin gitu kan. Nah itulah kita berikan seperti itu. Nah Terus dari situ kan kita dapat gaji harian sebagai mahasiswa pendamping dari ya programnya dosen tadi. Oh. Nah jadi kita berduit. Nah semester akhir itu kan harusnya kita persiapan skripsi ya. Kalau kuliah kan udah hampir habis SKS-nya. Nah, itu sampai informasi itu ke almarhum ayahku. Nah, aku ini main-mainnya ke perusahaan HTI itu mungkin. Jadi bos-bos yang di HTI ini rupanya mungkin satu angkatan sama almarhum dulu di USU. Ya orang zaman dulu kan gitu, ya kan, yang lulusan-lulusan USU tahun-tahun aku rasa 84 lah ditamatnya itu 83. Satu alma mater ya. Ya kan kerja-kerjanya kan di hutan-hutan semua anak USU ini. Ya. Kayak almarhum ayahku kan kerja ini rondap. Kalau alma mater dia PTP semua dia kawan dia itu. Iya kan? Habis itu ya itulah yang swasta tadi kayak Sinarmas, DKPP, RAPP. Mungkin dapatlah informasi kan. Si Alpan kok asyik mondar-mandir aja di sini kan gitu. Jadi mungkin dia agak panas. Sibuk mondar-mandir tapi nggak sekuliah ya. Iya, kuliahnya cemana? Dicek sama almarhum. Almarhum kan punya saudara lah ya, kayak saudara di pembantu rektor 3 kemahasiswaan di UNRI. Dicek aman, semua nilainya bagus. IPK 3 lebih kan gitu kan. Skripsi lagi nulis gitu kan. Cuman dia pusing kan, ini anak belum tamat kuliah aja aksesnya udah kemana-mana. Kan gitu. Berarti takut dia tahu enaknya duit, nggak mau kuliah lagi. Oke. Nah, kan gitu. Terus? Jadi pada saat aku udah mau wisuda kan, udah siap skripsi, sidang akhir, mau daftar wisuda, dibilang sama almarhum, kau lanjut kuliah lagi, kata dia. Lah ngapain aku kuliah? Aku bilang, kan udah siap kuliah. Ya. Aku kerja lah, aku bilangnya kan. Ya. Oh, udah tenang aja, kau lanjut aja kuliah. Kau mau kemana? Mau keluar negeri kemana? Ditantang Sama bapak. sama almarhum. Untuk apa? Aku bilang. Ngapain kalau yang dipelajari itu juganya, gue bilang. Lebih bagus lah kita menjalani kehidupan nyata ini, gue bilang, dunia kerja segala macam. Udah gampang itu, kata dia. Nanti kalau baru kita kalau udah siap nanti S2 baru kau lanjut lagi. Oke. Ya udah, namanya kita anak yang baik dan kita tahu lah almarhum sebenarnya kan tujuannya baik gitu kan. Terus dia kemarin sebenarnya ada harapan. Jadi harapannya adalah dari keluarga almarhum ayahku sama mamaku ini, menurut dia keturunan sampai ke cucu sampai ke awak lah ya, itu tidak ada yang punya wawasannya terbuka. Jadi dia mau aku ini jadi mercusuar. Kalau kau nanti bisa keluar negeri, kau kuliah, kau kerja, kau nggak usah balik. Kau di sana, kau bawalah saudara-saudaramu ini kuliah di sana. Gitulah harapan dia. Oh gitu pula ya. Kenapa pula aku bilang? Karena maaf nih Pak ya, kata dia kan. Di antara semua sepupu kita nih, yang otaknya masih, semua punya otak, kata dia kan. Tapi yang dipakai otaknya lebih dari 10% kita, kata dia. Yang lain itu otaknya ada, tapi mungkin dipakai 5-8% aja, kata dia. Kurang lebih gitulah, tapi nggak persis seperti itu sih bahasanya. Cuman maksud dia, yang mempunyai kemampuan dan kapabilitas di saat aku SD ya, SMP dulu diajari bahasa Inggris, terus cepet nangkap. Itu menurutnya anak-anaknya ini, ya aku, adik-adik aku gitu. Yang lain itu apakah tidak diberikan kesempatan yang sama? Sama. Kesempatan yang sama dalam hal ekonomi. Pola pikir. Pola pikir. Pola pikir. Ya. Bukan kalau ekonomi Bang, kan kami orang rantau Bang ya. Di masa aku kuliah dulu, rantau perapat ini kan udah jelas toki sawit kalau orang bilang. Orang mana rantau toki sawit lah itu. Apalagi kita ngomong ini di tahun-tahun tahun 2000-an.
Tahun zaman dulu. Jadi kalau orang zaman tahun 2000 itu, kalau orang udah dari rantau datang ke Medan ini, kuliah kek, apa kek, kerja kek, udah pasti keturunan toki sawit. Berarti Setidaknya kayak dia kalau- punya kebun sawit lah di rantau. Kalau di Jawa itu kalau di pelosok, wong desa dompet kuto, Ah, ya kan? kurang lebih. Rekeningnya rekening orang kota. Tapi aku agak ragu juga kalau dia datangnya dari berat juga. Enggak lah. Dia mangan orang mangan penting ngumpul soalnya. Jadi harus spesifik Ya ini. ngumpul dalam hal berbisnis kan nggak masalah. Kalau dia ngumpulnya cuma minta makan gratis kayak mah. Ya, semua orang kan berharap minta makan gratis, Bang. Biar nggak keluar duit. Jadi ya, maksud gitu. aku kan ini kan spesifik Rantau Prapat karena Ya. memang kan Rantau Prapat ini adalah pionirnya P3 Resu. Pertama kali penanaman sawit dengan pola pir. Makanya dikategorikan itu dimulai tahun 79, Bang. Artinya kalau orang-orang rantau yang sudah menetap itu sebelum 79 otomatis dapat jatah sawit Dari dari pemerintah. zamannya Pak Harto ya. Iya. Ya. Nah, makanya muncullah analogi orang rantau itu toki sawit karena memang mereka jadi abang asalkan abang aja orang tua abang tuh di masa itu tinggal di rantau itu kebagian durian runtuh gitu loh, Bang. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau abang datangnya setelah 90 ya udah habis jatah bagi-bagi gratisnya. Ya. Nah, jadi bukan Transmigrasi besar-besaran waktu itu. transmigrasi Ya kan, yang dari Jawa mau ke ini dulu, Bang. ke Sumatera. Sumatera, Ya. perpindahan pada Kalau saat yang itu. transmigrasi zaman Soeharto, ini aku jelas lagi ya. Kalau yang 79 tadi PIR pertama itu memang asli orang Melayu. Oke. Kalau yang transmigrasi setelahnya Dari itu Jawa. dibuangnya ke Riau Oh. sama ke Aceh. Oh. Di sama polanya dikasih PIR. Jadi setiap satu kakak itu 2,5 sampai 5 hektar, tergantung jauhnya dia dari kota. Jadi misalnya dia 2,5 jam dari Pekanbaru, nggak salah 2,5 jam. 2,5 hektar dapat per kakak. Jadi setengah hektar di rumahnya, 2 hektar lagi kebun sawit yang udah ditanam dan udah menghasilkan, tapi jaraknya agak jauh. Tapi kalau misalnya abang lebih dari 2,5 jam dikasih 5 hektar. Karena kan kalau lebih jauh nanti kan harga TBS lebih rendah. Ya kan? Diasumsikan butuh lahan yang lebih besar untuk menghasilkan hasil yang sama dengan 2 hektar tadi. Ya. Nah, gitulah. Ini itu udah tak pelajari. Memang begitulah kenyataannya. Terus lanjut. Jadi, maka orang bilang di Medan ini, toki sawit ya. Di mana bapakmu tinggal? Nah, gitulah ngomong kan. Ya. Nah, kalau runut dari almarhum mamaku dapat jatah sawit. Ya kan, mamaku yang istilahnya keturunan kedua pun dapat. Padahal dia 9 bersaudara. Iya kan? Tapi almarhum ayahku ini bukan orang rantau asli. Jadi Atok dan neneknya almarhum ayahku ini tentara. Aslinya orang Binjai. Tapi kan namanya tentara kan mutasi-mutasi. Terakhir pensiunnya di rantau di Eknabara. Jadi ya nggak kebagian lah jatah sawit tadi. Ya. Nah, jadi almarhum ayahku bukan termasuk yang dapat jatah PIR. Lucunya pada saat awak kuliah tamat kemarin, karena mungkin dia hemat, gigih apa segala macam, dia punya kebun sawit membeli dengan cicil gaji. Nah, kalau orang rantau kebanyakan dia dapat hasil warisan. Nah, kalau yang ini malah nyicil kan gitu. Nah, jadi Terus? alhamdulillah lah. Jadi udah punya sawit juga kan gitu. Ya udah tadi yang masalah berangkat tadi gimana kok bisa berangkat ke luar negeri? Nah, tadi kan pertama pilihannya adalah pola pikir. Aku jadi mercusuar. Ya. Harapannya kan. Yang kedua, di masa itu almarhum lagi dapat cobaan rezeki yang berlimpah. Oke. Dengan adanya beberapa bisnis yang baru-baru coba-coba ternyata berhasil. Jadi almarhum bilang dia siap mensubsidi bulanan cost of living di Selandia Baru atau kemana aja lah. Bisa memilih Selandia Baru. Nah, akhirnya kan aku mikir lah kan, awak mau ke luar negeri nih aku bilang gitu kan. Nanti diawasi lagi banyak kali mata-mata saudara nih kan gitu. Oke. Jadi aku berpikir ku carilah negara yang nggak banyak orang Indonesianya. Emang ada saudara abang yang ke luar negeri pada saat itu? Kalau abang ngomong almarhum ayahku sama mamaku, nggak saudara pun jadi saudara deh bang. Oh, maksudnya kawan-kawannya. Iya, jaringannya ini Jaringan. orang zaman dulu nih dia kuat ini network ini nih. Ya. Di situ pula yang kalah gitu bang. Jadi Oke. kan, iya ngeri kali kalau apa lagi mamaku kan. Aku udah sampai Selandia Baru, kupikir udah nggak ada lah nih
yang bisa ngawasi awak dari jauh apa cuman ya kan. Ya. Tiba-tiba mamaku dapat kisah ketemu orang Menlu orang KBRI Selandia Baru nyambung. Oh. Ya Allah, aku biru udah sampai ujung dunia pun awak tetap juga diawasi gitu. Ya. Nah, begitulah Terus? ceritanya kan. Jadi ya, nah jadi kulis lah negara-negara tujuan orang beasiswa kan gitu kan. Ada Inggris, ada Dapat apa. informasi itu dari mana? Internet. Abang cari dulu. Cari di blog aja. Oke. Ya kan dulu ada Kaskus, Ya. ada Friendster. Kalau sekarang? Hah? Kalau sekarang? Sekarang nggak usah ditarik, abang masukkan aja di WhatsApp kan ada Meta AI kan. Abang ketik aja di situ. Negara-negara tujuan beasiswa mahasiswa RI ke luar negeri. Langsung muncul deh, Bang. Oke. Ya. Udah gampang informasi. kali lah kalau sekarang kan. Ya. Terus waktu itu? Terus Abang nyari di Kaskus. nyarilah di Di internet, Kaskus. di pokoknya browser internasional lah kan, ya. Oke. dapat. Browsing di mana-mana. Terus Dapat beberapa sampailah negara. kesimpulan dapat beberapa negara sampailah kesimpulan Selandia Baru adalah negara tujuan mahasiswa RI yang siswanya paling kecil angkanya. Jadi kan komparasi paling tinggi Amerika, ya kan sampai hampir 150.000 orang. Oke. Ya, habis Amerika UK, ya kan? Habis UK Australia, ya kan? Habis itu Malaysia, Singapura, Dan gitu-gitu. sebagainya lah Ya, ya. Ku cari yang angka manusianya Indonesia paling kecil. Populasi Penduduk mahasiswa Indonesia, Indonesia ya, yang ya. kuliah di sana. Ya. Selandia Baru lah yang paling Muncul. paling sedikit. Paling sedikit. Langsung abang. Terus ku cari juga, ini flightnya paling jauh. Jadi kalau mau ke sana itu harus transit ke Australia baru ke sana lagi. Wah, cocok kali ini nggak mau datang nanti orang nih. Gitulah kasarannya Oh, kita ya ngomong udah. ya kan. Terus habis kalau itu? sekali-sekali flight aja kan enak aja ya kan. Jadi abang pilih Selandia Baru. Pilihlah Selandia Baru. Ngomong apa Pak? Ya udah, kau coba aja. Langsung ya Kata udah dia gitu katanya. ya kan ya. Oke. Kau kan udah pandai katanya. Pandai kau lagi daripada aku internet tuh. Setelah dari Selandia Baru abang pilih lah, tetapkanlah abang untuk pindah ke Selandia Baru untuk Ya. kuliah mencari ilmu di Selandia Baru. Iya. Dapat informasi dari mana di Selandia Baru ada kampus yang abang tempati? Jadi pada saat kita nyari negara mana yang kita tuju, ya kan? Nanti muncullah universitas yang untuk orang luar negeri. Maksudnya untuk orang asing bisa diakses. Kan di universitas di Selandia Baru mungkin 50 lebih. Tapi kan nggak semuanya international student. Oke. Mungkin cuma 15. Nah, 15 itulah baru kita referensikan lagi. Sortir lagi yang mana yang berkaitan dengan jurusan kita. Oke. Kan ada yang 15 ini khusus teknik aja, ada yang khusus pertanian aja, ada yang khusus ekonomi aja, khusus psikolog aja, hukum aja. Oh, terus? Kan ya muncullah abang ada sortir ya, dari 50 muncullah. katakan, Ya. sortir jadi 15. 15 internasional, 15 nanti sortir lagi. Sortir Keluarlah lagi. 3 tadi. Keluar 3. Pikia Raya, Weltec sama Victoria. Oh, abang masukkan semua ini. Ya. 3 ini. Ya. Terus Yang jawab 2, Weltec sama Witiraya. dan satu lagi? Victoria itu ternyata dia lebih kepada ini IPS sosial. Oh. Dia ada ilmu IPA-nya ada, pertanian ada, tapi dia nggak begitu inilah Concernnya Ya. di Sosial, IPS. ya. Oke, terus dari 2 ini? 2 ini tak jajakin lah ya kan, dihubungi. Ternyata prosedurnya kita nggak boleh direct. Dia punya jadi negara Selandia Baru punya perwakilan ternyata di Jakarta. Oh, agen pendidikan. Dia perusahaan swasta, PT apalah gitu kan. Ya. Disuruhlah ngubungin ke situ. Ya. Baru kita penuhilah syarat-syaratnya. Nama saya itu Apa ada yang IELTS. Syarat biar sekolah ke sana. Ya apa aja? Ingat nggak? Salah satu. Tahu lah IELTS bahasa Inggris. IELTS itu kayak TOEFL. Oke, terus? Nah, IELTS-nya 6,5. Terus? Habis itu ada tes ya biasa, psikotes, tes kemampuan dasar. Artinya kita nanti masuk ke sana nggak orang yang separuh gila, yang nggak nyambung gitu Berarti kan. kok nggak bisa masuk, Korip? Nah, kalau itu nanti nggak lolos ya. Kalau dia bukan separuh, seperempat gila. Ya artinya ya mereka kan punya sistem lah ya untuk memfilter orang. Jadi nggak hanya lo punya duit gitu loh. Ya Berarti kan? itu juga psikotes juga ya? Iyalah, harus istilahnya apakah dia termasuk orang yang memakai otaknya 5% atau yang 8%? Kan ada. Jadi abang melakukan ujian itu di 2 universitas tadi?
Nah, lewat agent ini. Ya lewat agent itu. Tapi Agent ini nggak menuju bilang dua. untuk 2 universitas. Oh. Kita harus lolos itu dulu baru nanti bahas kemana. Oh, oke. Nah, Setelah dari prosedurnya agent- salah. Tadi kan awak yang pinter-pinter sendiri. Ya. Ya kan ternyata salah. Harusnya lewat agent dulu, Lewat nanti agent, agent baru langsung ngasih nanti tahu. agent yang ngasih tahu. Ya, karena Oke. agent ini koordinasi langsung sama Ministeri Pendidikan dia. Oke, setelah abang melakukan tes di agent ini, berarti abang Baru langsung dia datang ke muncul. Jakarta ya? Ya. Itu nggak aku online kemarin. ya, pada saat itu kan? Ya enggak. Jadi abang datang ke Jakarta. Ya pertamanya online dulu dari Medan. Habis itu diarahkan harus ke Jakarta, datang fisik, ya kan, bawa ijazah, bawa ini apa segala Ada macam. pendaftaran berarti? Ya daftar lah. Oke. Biasa kan. Ya. Baru Berarti ada biaya yang dikeluarkan awalnya, kan? iyalah. Awalnya kan nggak lolos IELTS, disuruhlah ditunjuknya lembaga kursus bahasa Inggris khusus yang untuk kerjasama lah dengan Referensi dari si PT dari tadi? ya, Oke. dari agent pendidikan tadi. Ya udah kita ikutin. Nah aku kan 3 bulan, ya kan. Dia 3 bulan baru bisa tes. Ya kan, artinya nggak tiba-tiba awak ngetes. Kok sekarang bisa. Nggak perlu 3 bulan kalau kita merasa sanggup bayar tesnya itu $125 apa berapa lah gitu, ya kan. Kita tes. Dia bisa sampai 3 kali bang. Jadi kalau sekali gagal, kedua kali masih gratis, ketiga kali gratis. Bukan maksudnya tiap tes kita bayar. Oh ya. Nah kan gitu. Heeh. Yang pertama gagal aku bang, kurang. Kalah nih? Jadi kan ada writing, listening, Ya, kalah apa ada yang kurang lah pokoknya kan. Yang kedua kali aku menang, Oh. lolos. Nah, alhamdulillah lah kan. Nah, habis dari situ memenuhi syarat yang tes-tes segala macam itu, barulah dimasukkan, didaftarkan kita, baru ikut semesternya sana. Kan beda 3 semester sini, start semesternya kapan, iya kan? Jadi aku agak nunggulah 3 bulan setelah lulus itu. Aku balik ke Medan, kan nggak tinggal Jakarta lagi kan. Nanti udah begitu masuk semester kapan, jadi tiket pesawat apa semua dia yang ngurus. Tapi dari setelah lulus yang kedua tadi, Iya. abang belum dapat ini arahan dari si PT itu tadi. Mau di antara dua ini mau yang mana? Iya dia udah, ternyata setelah dia habis tes tadi, tadi ceritanya nggak pas ya. Setelah tes tadi, dia ngarahkan kedua tadi, betul ternyata pilihan aku. Ngarahkan kedua ini? Iya. Berarti ngarahkan kedua ini tinggal abang memilih salah satu Iya dari yang ini. mana, tapi dia kasih tahu. Ini keuntungannya kalau di sini gini, kerugiannya ini. Jadi kalau kasih tahu positif negatifnya lah. Universitas si A itu seperti ini, Ya. kelebihannya ini, kekurangannya ini. gitu. Kamu nanti permukiman tinggal kamu di sini, terus transportasinya begini, komplit set. Oke. Jadi kita memang dia udah ngarahkan. Aku saat itu aku diarahkan Witiraya, Apa? Fitiraya, Fitiraya. ya kan, bukan yang Weltek. Karena dari untuk anak yang baru-baru, ya kan, dari segi fasilitas dan lingkungan kampusnya di sini yang paling tepat. Fitiraya. Fitiraya kan gitu kan. Oke. Ya udah daftarlah aku situ kan. Nah, ini mau diikutkan beasiswa nggak? Kata dia gitu, ya kan? Ya maulah aku bilang gitu kan. Ya udah diarahkannya juga beasiswa yang disediakan baik itu pemerintah atau swasta di Selandia Baru. Ada tes lagi? Ada tes lagi lah, pasti kita ikuti. Dapatlah aku beasiswa uang sekolah, tapi biaya hidup enggak. Cuman keluar lah kurang lebih beasiswa 200. kalau di luar negeri itu bisa jadi dapat biaya hidup dan Jadi beasiswa biaya itu sekolah. banyak macamnya, Bang. Oke. Ada beasiswa full scholarship. Ada yang parsial. Ada yang cuma tuition fee scholarship. Tuition fee ini yang paling banyak. Dan ini yang untuk level-level ibaratnya nggak paling pandai-pandai kali lah. Oke. Tapi ada keinginan. Ya. Tapi kalau yang agak pintar sedikit, dia semi, parsial. Ya kan? Kalau pintar kali kayak LPDP full, Bang. Full Abang itu? dikasih full biaya Biaya kuliah, biaya abang dari Indonesia sampai Selandia Baru, tiap tahun boleh PP Oh, tiap sekali. tahun? Iya. Setahun sekali. Biaya hidup makan? Biaya makan, minum, kencing, berak, apa semua dikasih semua. Oke. Nah, tapi dengan limit lah ya, bukan unlimited Ya, ya, kan ya, gitu. ya. Yang Oke. wajar gitu kan. Saat internet apa semua lah dikasih. Oke. Terus? Nah, aku dapat yang tuition fee aja. Terus aku bilanglah sama almarhum kan, cemana? Berapa rupanya biaya kau? Kalau dari estimasi ini 1.000 Selandia Baru itu zaman itu 7.800 per 1 New Zealand dollar. Jadi kurang lebih 7.800.000. Oh, pada Iya saat kan? itu ya. Saat itu tahun 2009. Wah boleh lah 7.800 ke 8 ribuan lah gitu kan, 8 juta lah kita bilang. Ya.
8 juta berangkatlah kata dia kan. Banyak loh ini aku bilang gitu kan. Itu Insya Allah sudah ada sama ini. tiketnya. Enggak, ini kan biaya hidup, tiket kita tanggung sendiri. Oh, biaya hidup untuk Sebulan di sana. wow, 8 juta rupiah. 8 juta. 1000 New Zealand dollar. 1000 New Zealand Itu dollar. prinsip biaya kos dan makan dan apa kita hemat lah. Ternyata itu pas-pasan bang. Setelah aku sampai sana. Oke. Jadi kita nggak bisa nonton, nggak bisa gaya-gayaan mau nge-mall apa, nggak ada itu. Bentar. Jadi kan kalau umpamanya dipikir-pikir kan abang 3 bulan itu menunggu dari si PT ini tadi kan informasi Ya, mau untuk balik ke Medan. keberangkatan. Ya, Tapi abang sudah menentukan lah di antara dua ini sudah menentukan salah satunya. ya. Ya kan? Di apa tadi? Fitiraya. Di Raya. Nah, nunggunya 3 bulan. Ya karena pas semesternya tadi nggak pas. Oke, berarti aku nunggunya 3 misalnya bulan dapat pas. pengumuman Januari lulus. Ya. Ternyata semesternya mulai Juni. Oh. Ah. Jadi nunggunya itu 3 bulan atau lebih daripada 3 bulan pada saat Ya itu? kalau tergantung kelulusan kita. Hmm. Misalnya ternyata kita lulusnya Juli, sementara dia semesternya mulai Januari, ya tahankan lah. Oke. Atau misalnya kan kita kita lolos Mei, ya kan? Kita nggak bisa daftar lagi, udah tutup. Oh. Maka harus semester berikutnya. Besar berikutnya. Iyalah kan nggak mungkin orang mepet-mepet tiba-tiba udah ini kan? Ya. Terus abang berangkat dari Medan. Ya, tapi Dari transit. Medan ke Pesawatnya dari Medan. Medan ke berapa waktu itu Selandia Baru? Medan aku lewat Jakarta, Terus? Singapura. Terus? Dari Singapura transit lagi di Melbourne atau mana gitu. Heeh. Pokoknya transit lah bang. Berapa kali Oh, iya. transit? Berapa harga tiket pada saat itu? Oh mahal 18 juta. 18 juta. Cukup lari berangkat kita ke Selandia Itu Baru. satu arah itu. Nanti aja 70 tahun ke depan. Jadi lucunya ini kalau kita bahas tiket ini sekalian intermezzo aja lah. Aku sana 2 tahun, tiba-tiba Air Asia dari Kuala Lumpur langsung Auckland. Direct flight 12 jam. Heeh. Ya kan, 12 jam direct ini. Dia keluarin tiket cuman 1.399 ringgit. Ingat kali aku? Promo. Pada saat itu. Kalikan lah. Baru kali. Iya, saat itu. Nah, itu masih rate, itu aku hitung-hitung dulu. Itu cuma 4 juta bang, satu arah. Penerbangannya 12 jam. Oh iya bang. Dari Indonesia, dari Jakarta ke... Kalau dari Jakarta direct mungkin 13 kali ya. Itu belum lagi sama dari Medan ya? Medan ke Jakarta itu Iya. 4 jam, 2 jam. Iya itu. Oh, kalau Denpasar kemarin aku hitung itu sekitar 11. Denpasar. Denpasar. Jakarta mungkin 12 sampai 13 gitu. Oh, baru dari Melbourne langsung ke Selandia Baru. Ini Itu total transit flight lagi. ya, total flight lah ya. Tadi 13 Iya, 14 jam. Iya. Tapi kalau prosedurnya yang aku tadi karena dari Singapura kan, Singapura aku ke Australia lah, mana aku lupa ya. itu yang di ujung, baru ke Auckland. Auckland ternyata transit lagi Wellington. Aku jatuhnya di Wellington di South Island. Oh. Nggak ada masa itu dan dari Australia itu nggak ada straight langsung ke Wellington. Berangkat sendiri pada saat itu? Berangkat sendiri. Nggak sama orang tua? Nggak ada lah. Nah, gimana kesan abang pertama kali abang duduk di Selandia Baru? Telinga, celinguk, kanan, kiri. Kalau kita cerita kayak gitu, ini harus di flashback lagi ke belakang. Lo memang iya, abang diundang sini tuh karena tak suruh flashback. Jadi Bukan untuk sebelum aku masalah ke berangkat depan. ke Selandia Baru, Bang, waktu aku masih masa sekolah, itu udah dibawa ke Malaysia dan Singapura sama almarhum. Nah, yang kedua, ketiga kali aku ke Kuala Lumpur lah, kalau nggak salah, aku berangkat sendiri. Berangkat sendiri, masih SMP lah kalau nggak salah. Asli, jadi bawa modal paspor doang gitu kan, ke Polonia. Tiket ini, Dek, kau berangkat sendiri? Iya. Udah pernah kawan, Dek? Udah, ya kan? Udah tahu kan mau kemana? Iya, aku bilang. Ini pesawatnya malam loh, Dek, nyampe gini-gini. Iya, nanti sampai sana dijemput. Aku bilang gitu, padahal nggak ada aku dijemput di Kuala Lumpur. Iya kan? Oh ya udahlah, kata si orang Polonia kan, takut kan ada apa-apa kan. Ya udah berangkat aku naik entah Air Asia lah. Saat itu udah ada Air Asia kan, murah kan. Sampai aku Kuala Lumpur. Tadinya kan janjinya mau dijemput kan, udah kemalaman kan, aku udah bikin paket telepon kan. Pak, kau bisa sendiri kan? Bisa kan? Aku bilang kan. Ya udah, aku naik ada kereta apinya itu kan. Dulu nggak. Pertama naik bus dulu dari KLIA. Naik bus langsung ke stasiun besar yang di KLCC itu kan. Dari situ
naik LRT apa BRT itu yang di atas itu ya kan, yang turun di Cokit. Kami dulu suka nginep di Cokit. Oh. Nanti sampai turun stasiun Cokit, udah mau keluar, udah ada yang jemput. Nah, Iyalah. jadi sebenarnya nggak ada yang istimewa sih kita berangkat ke luar negeri itu Iyalah. sendiri. Kan kalau Malaysia, Singapura itu kan apa sih namanya, masih Asia kan. Selandia Baru itu kan hal baru pertama kali Abang Iya. pijak tanahnya. Ya karena jadi gini Bang, prinsipnya kan Abang kalau udah dibiasakan pergi keluar dari zona yang Abang nggak biasa, mungkin Abang udah pernah ke Padang sampai ke Jawa bawa mobil let's say lah kan gitu kan. Tapi Abang nggak ke tanah orang gitu, Ya. ke tempat yang asing sama sekali Berarti asing. Abang biasa saja. Nggak ada bedanya Bang, Abang mau campakkan aku ke Afrika pun hari ini nggak ada bedanya sama aku, Oh, sama aja. berarti Jadi Abang dari bandara, Jepang mau ke Cina, dari bandara Selandia Baru langsung dijemput. enggak, naik bus biasa gitu aja. Pokoknya aku udah tahu aku mau turun ke Wellington. Oke. Wellington aku nanti kan dikasih petunjuk. Petunjuk, Oh, ya. sampai di terminal airportnya Wellington, kau pergi ke bus yang sekian. Nanti turun di sini. Nanti bilang sama supir busnya, aku mau turun di sini ya. Oke. Nah gitu, jadi nggak, artinya harusnya aku dijemput awalnya, ternyata kan nggak jadi dijemput. Jadi ada opsi kalau dijemput di bandara sama orang sana atau nggak dijemput. Kalau nggak dijemput, ini kan istilahnya plan B lah kan, kita kerjakan ini ya udah tak ikutin aja. Nanti sampai turun bus itu dikasih tahu, dari bus itu jalan 50 meter, rumah yang nomor sekian, itulah rumah kau. Nah, gitulah dia. Abang kan belum pernah ke Selandia Baru Belum, pada saat itu. belum. Nah, ingat nggak pada saat itu kesan pertama turun di Selandia Baru? Dingin bang, menjajah Selandia karena Baru. suhunya dingin. Oke. Kalau ibaratnya gimana bang, abang nggak bingung. Dia beda lah, emang karena negara maju kan. Jadi semua fasilitas itu kan lengkap. Jadi dan dia pasti gitu bang. Maksudnya yang dibilang yang ditulis itu sama kenyataan di lapangan tuh nggak meleset. Nah beda kan misalnya kan, Pan nanti kau turun di Kuala Namu, kau cari ALS, turun kau di sini. Tapi nggak dikasih tahu kita keluar itu belok kiri, belok kanan, nggak dikasih tahu. Kadang ALS-nya pindah dari terminal parkir A ke parkir B. Tapi kalau di Selandia Baru detail. Semua dan itu nggak pernah berubah sampai 20 tahun ke depan gitulah. Oh. Struktur ini udah dibuat, sistemnya ini udah ya wis plek-plek gitu. Kalaupun berubah dia itu nggak signifikan gitu. Nah, Berarti kesan pertama Abang pada saat itu menginjak apa sih namanya Selandia Baru iya. lebih cantik ketimbang negara Konoha ya. Oh, enggak, kalau aku nggak melihatnya sebagai Selandia Baru itu kota yang kayak wow apa gitu ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir sekarang mungkin di masa itu ya, masih di masa 2009. Iyalah, kita berbicara di masa itulah. Kalau dibandingkan sama Jakarta, kecil bang, nggak ada gedung bertingkat di sana masa itu. Oh. Oke. Maksudnya gedung-gedung pencakar langit itu masih wah di Sudirman lagi. Pada saat itu ya. Iya. Kok dibandingkan ya apple to apple ya? Ya kalau Medan ya pasti nggak ada lah kan, belum ada Joy Marriott kan gitu Pada kan. saat itu. Iya. Ya, Paling tinggi Perisai Plaza ya kan. Oh. Nah. Oke. Nah, tapi kan awak udah ke Jakarta, apalagi awak udah sampai Kuala Lumpur, udah ada KLCC yang melongo awak nengoknya ya kan. Iya. Ya awak biasa aja lah nengok. Wah, Ya, di Selandia Baru kecil. apa nggak di kota ya? Di kota lah, di Kotanya Wellington ya? itu. Kotanya ya? Kotanya. Jadi gini, Wellington City itu capital city-nya, ibu kotanya. Disitulah pusat pemerintahan lah, kantor DPR, MPR. Nah, jadi suasana kotanya itu kan, orang ini kan ngikut-ngikut UK, Inggris ya kan. Jadi bangunannya itu nggak terlalu tinggi, tapi model ancient Roman Inggris gitu loh bang. Berarti pada saat itu masih berhutan-hutan gitu nggak belum? Atau Enggak, memang udah sudah? kalau namanya jajahan Inggris itu semua rata itu, nggak ada lagi hutan asli bang. Nggak kayak seakan-akan abang turun dari sekarang ini seumpama abang orang luar negeri turun ke IKN gitu nggak ya? Enggak lah, enggak. Udah jadi. Oh udah jadi. Udah jadi. Oh nggak Nah, kayak. jadi Wellington ini capital city, Auckland ini business city. Hmm. Dahulu Auckland ini capital city-nya? Karena Auckland dulu yang dikembangkan di North Island. Oke. Cuman karena padat, dipindahkanlah ibu kotanya ke Wellington. Hmm. Sama lah kayak Indonesia, Jakarta padat dibuang ke IKN.
Kan gitu kan. Tapi udah jadi gitu. Udah, dan mereka mindahkan itu nggak yang mulai dari baru gitu loh. Berapa lama Bang di sana? Hampir 3 tahun lah. 3 tahun. Dan itu pun aku dengar kemarin Abang katanya kerja juga di situ. Ya kan, jadi karena Cari-cari yang cuan-cuan. $1.000 tadi itu cuma pas-pasan. Pas-pasan itu ya 8 juta ya? Pas-pasan, cukup-cukup. Ya cukup-cukup makan aja lah gitu kan. Itu ngekos. Ngontrak ya. Abang ngontrak berapa Ya, orang kos-kosan. satu rumah? Awalnya kos-kosan 1 kamar. Mhm. Dulu ingat kali aku $140 per minggu. Per minggu? Per minggu bayar 140 US dollar per minggu? Iya. Berarti kan 560 kan? 560 dari 1.000 udah separuh awak cuman bayar ruang kamar aja Pada kan? saat itu ya? Iya. Oke, terus? Belum makannya, belum apa. Bodoh lah aku, mak nggak betul ini aku bilangnya kan. Habis aku di kamar aja aku bilang. Misalnya duit itu kan dari almarhum kan. Berpikirlah otak aku, gimana caranya biar bisa menghasilkan tambahan. Nah itulah berkawan-berkawan lah Wak kan, bergaul-bergaul sama kawan-kawan itu. Dapatlah ada kawan yang rekomendasikan aku kerja di McDonald. Jadi stafnya lah gitu. Pertama nyerap-nyerap, ya kan. Seminggu 2 jam, 4 jam, 1 jam awak digaji bersih setelah pajaknya itu $10. Awalnya cuma nyerap-nyerap, aslinya gantikan sip kawan lah kan gitu kan. Karena kan belum nggak langsung di. Berapa lama kerja di Honal tuh? Ya dari awal sampai akhir lah. 3 tahun itu? Ya, tapi akhirnya pindah-pindah. Di HEC nggak pernah? HEC? Kita sih. HEC? Apa itu? KFC. KFC didominasi India sama orang asli Maori gitu, Samoa. Jadi kesukuan pun kuat, Bang. Sana nih kota. Kuat, Bang. Rasis juga. Ya aku di berarti McDonald kumpulannya- aku di McDonald ini karena orang Malaysia yang ngasih. Ya kumpulannya orang-orang Asia ya. Tapi ada juga Indonesia. Banyak ada juga orang satu kos-kosan abang. Jadi awalnya aku kan sama orang asing, sama orang lokal lah, nggak sama orang nggak mau gabung sama orang Indonesia aku. Bukan nggak mau, belum ketemu sama jaringan apa namanya itu ikatan apa pelajar PPI. PPI ini apalah pelajar Indonesia gitu, pelajar yang dari luar negeri kan. Iya. Aku belum gabung karena masih baru-baru kan. Sambil berjalan, aku ngontraknya. Jadi kami ada satu apartemen, 1 lantai 2 itu ada 8 kamar. Aku ambil 1 kamar. Oke, sendiri. Ya kan, sendiri. Ya kan, ini orangnya campur lah, ada orang Inggris, orang Australia, orang Amerika, orang apalah gitu kan. Nah, aku ngekosnya di situ. Awalnya gitu. Awal-awal. Terus? Berjalan, ketemulah sama geng Malaysia, geng Vietnam, Thailand. Bergeng ya? Iyalah. Mereka memang membentuk geng. Iya, bukan geng sih sebenarnya, komunitas mereka nyatu-nyatu gitulah. Tapi aku dikasih masuk. Iya. Kalau memang mereka rasis kan, ngapain awak bisa masuk di situ kan? Iya. Pasti dikeluarkan kan. Cuman memang strukturnya memang seperti itu gitu. Baru udah hampir mungkin setahun lah baru aku tahu masih ada orang Indonesia juga rupanya ngumpul-ngumpul di KBRI. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington. Ya, kulo nuwun lah kan. Gabung. Ya kan? Ternyata di KBRI itu kekurangan buruh kasar. Buruh kasar, orang yang mau kerja kotor-kotor, berkeringat-keringat, capek-capek. Oke. Ya kan? Tapi gajinya rendah, $6-8. Sementara pasaran di luar 10. Abang itu di McD 10 ya waktu itu ya? Iya, di yang tadi. Tapi kan. ini sebelum kerja di McD? Udahlah, udah iya. Terus? Jadi aku bilang, kalau kayak gini sekali-sekali aja lah aku kemari, aku bilang gitu kan. Udah siap aku kerja di sana baru aku kemari. Ya nggak apa-apa kata orang itu kan. Artinya kalau aku udah habis kerja di mana-mana, barulah aku kemari. Di McD berapa jam? Sip-sipan kan? Iya, sip-sipan. 1 hari maksimum tuh 4 jam, Bang. Kerjanya cuma 4 jam? 6 jam lah maksimal. Dia karena harus dibagi untuk berapa orang gitu. Iya. Biar semua dapat. Satu shift 4 jam? 1 hari ya. 1 hari? Enggak lah, 1 shift 8 jam. Dia 3 shift itu ya. Terus abang cuman dibagi 2 lah itu. Belum awal-awal 1 shift dibagi 2? Iya. 4 jam? Iya, biasanya kan. Tapi $10 itu dapatnya? 1 jam.
Hah? $10 1 jam. $10 $10 1 jam. Per jam. Berarti kalau mamanya abang kerja 4 jam ya dapatnya $40. $40 satu hari. Satu hari. Oke. Sistem gajinya Per minggu dibayar. minggu dibayar. Tiap hari Selasa. Wis, ingat Pak. Nggak Jumat, nggak Kamis ya Bang? Selasa. Oh, tak pikir Kamis Kliwon gitu kan? Enggak. Ada yang Kamis, minggu udah habis, Bang. Kenapa? Karena Jumat Sabtu, Bos. Oh. Weekend dihabisin lah beli dunia jedak-jeduk. malam. Iya. Jedak-jeduk ya? Iya. Oh. Jadi nggak. Abang merasakan jedak-jeduk itu? Alhamdulillah ya. Heeh. Di masa itu, Oh ya? iya. Di masa itu kita lakukan lah. Asik. Ya, namanya kita apa? Tapi abang miskin. Apa? Di sana miskin. Nah, kan awal-awal masih Berani jedak-jeduk. awal-awal kan masih dari McD cuma beberapa jam. Iya. Baru aku cari tambahan lagi di KBRI. Oh, tujuannya nyari tambahan itu biar bisa jedak-jeduk. Tujuannya kalau dibilang spesifik nggak ke sana. Oh, iya. Cuman kalau masa itu tujuannya nyari tambahan, dulu aku beli Motorola RAZR yang lipat yang cantik Oh tuh, iya, Bang. Iya kan? iya. Sebelum RAZR V3. Heeh. Karena masa itu aku nggak punya HP, Bang, awal-awal, Bang. Oh. HP aku yang aku bawa 8250 lah. Iya. Ya. Ya nggak nyambung kan gitu Iya, kan. iya, Awak iya. mau istilahnya mau online pun nggak bisa kan. Cuman balas-balas SMS aja dulu kan. Iya. Paket nggak ada. Sambil bergaya lah ya. Ya maksudnya ya mau menikmati juga lah. Iyalah. Karena uang pas-pasan tadi sih sebenarnya. Terus Wah, abang kerja kasar. Aku Ikut kerja KBRI. di beberapa tempat lah. Nggak usah lah kita bilang KBRI kemana. Pulang dari McDonald tuh berarti kerja lagi gitu ya? Pokoknya habis kapan aku nganggur, habis kuliah. Misalnya aku kan kuliah kan nggak Kuliah tentu. berapa jam? Kadang pagi, kadang Sama sore. kayak Indonesia kuliahnya. Ya nggak tentu kan. Kadang hari Senin itu aku masuk pagi. Nanti hari Selasanya yang ada itu sore dari jam 12 sampai jam 4 kan gitu kan. Kan. Oh. Jadi pokoknya kapan aku ada kosong, lagi aku nggak ada di McD, aku ke KBRI. Oh. Ya kan? Oh. Nah, terus kalau malam aku ini nutup supermarket. Jadi aku kerja 2 jam aja untuk khusus untuk nutup. Ngapain kerjanya? Nutup tok. ya. Nutup krek. Nah, nutup ini sebenarnya jadi ada packing list. Oh. Bahwa ini udah dikerjakan. Nah, jadi nanti ada grocery, ada butchery, ada 5 departemen. Aku suruh ngecek 5 itu selama 2 jam. Oh. Jadi orang ini kan ada pegawainya ini kan, dia siapkan. Ini celemeknya lah dibalikin, ininya dibalikin, terus ini udah pada tempatnya. Oh, kerja gitu ya. Di sini Iya. nggak ada kan soalnya kan. Memang sudah dilakukan sama orang pekerjanya langsung kalau di sini. di Iya, Indonesia. kalau nggak ada yang cross check kan dia suka dah. Iya, berarti abang Aku memang yang orang luarnya. orang cekernya yang Iya, khusus untuk iya. itu. Oh, dan itu setiap hari ada, setiap saat ada. Setiap atau- malam. Setiap malam. Setiap malam. Berapa gajinya? Nah, itu yang agak lebih besar karena aku start kerja jam 11 sampai setengah 1 Malam. malam. Oh. Tutupnya kan jam 10. Jam 11 tadi lah. Ya itu. Kalau kuliah pagi Itu sampai gajinya jam tidur lah ya 12. kuliah ya. Oh bang, aku kalau dibilang dulu jadi buruh kasar bang, aku biasa pulang jam 2, jam 3 pagi, biasa aja Nah, bang. ya sambil kuliah sambil gini-gini lah ya. Besoknya ya kuliah lagi Iya, gitu. kuliahnya sambil Nggak lah bang, kita gini-gini masih ya. muda mana ada capeknya. Iya, Baterai kita energizer terus. Iya. Iya. Sekarang aja nyawa yang udah tua ini kalau tidurnya agak telat sedikit besok masuk angin. Kalau aku dulu muda-muda nggak pernah aku rasa sakit. Bahkan di Selandia Baru aku mama kena cacar air, demamnya cuma malam, siang sehat awak. Oh. Bingung dokternya, dibawa ke dokter kan. Udahlah dek, kamu nggak usah kerja, nanti kau nularkan orang pula. Gue bilang kan, Pak, kerjaan saya nggak ada yang bisa gantikan, Pak. Gue bilang. Apa rupanya kerjamu? Gue bilang lah, ceker ini. Oh ya, memang nggak banyak pegawainya itu. Jadi sekali aku nggak masuk, lumpuh Pak langsung kantor Kalau itu. ceker tuh Nyari berapa serapnya aja Pak ya. Kalau ceker tuh berapa gajinya? Dia di sana lebih besar, 12 ke 14, tengok-tengok hari. Per hari. Per jam. Sorry, per jam. Per jam. Kita ngomong gaji sana per jam. Iya. Dia per jam berarti ya. Iya. Oh, jadi kalau umpamanya abang masuklah shift checker, Iya. nggak bisa jedak-jeduk lah itu ya? Hah? Nggak bisa jedak-jeduk lah ya? Gak ada masalah lah. Oh, pulang dari itu langsung jedak-jeduk? Iyalah. Iya ya, masih buka ya? Cuman kan dia kalau dibilang jedak-jeduk itu memang di sana tiap hari ada. Ya. Tapi kan yang hype-nya itu yang Sabtu Minggu atau mau tanggal merah. Oh. Nah, misalnya hari Rabu nih besok tanggal merah, hari Selasa malam itu rame itu. Alkohol lebih murah di sana ya? Ketimbang Iya. kopi ya? Enggak betul itu, salah itu informasi Salah? itu ya.
Jadi sama. Kurang tepat penyampaiannya. Nah, gimana penyampaiannya? Kalau kopi itu zaman aku itu satu cup itu kira bilang $5 lah. Satu cup itu satu sloki. Satu Atau satu satu one shot kopi hitam lah americano kan. Aha. Itu kita bilang $5. One shot aja itu $5. Nggak one shot, satu cup lah. Satu Terserah cup. kamu mau cappuccino apa $5. Oh, itu $5. $5. Kalau Itu yang kita bilang brand kopinya premium. oh, itu Kalau premium. abang yang ke bawah $3 pun ada. Oke, kalau alkohol? Kalau alkohol, bir $1 memang satu botol. Yang 330 itu yang kecil. Bukan Oh. yang bir besar kayak bintangnya yang kecil ya kan. Itu Itu $1 $2 doang. Tapi kalau bagi kami bir itu bukan minuman, maksudnya bagi orang Selandia Baru Ya. itu kayak minum Coca-Cola aja. Kalau kita ngomong minuman itu minimalnya wine. Oh. Wine itu satu botol kurang lebih 800 sampai 1,2 liter aku lupa kan. Oh. Itu dari 8 ke $12. Oh, 1 jam gaji abang ya? Iya. Jadi kalau aku asumsi ya, harusnya alkohol itu dengan kopi ya. Kita ngomong wine. Ya kan? Ya memang kalau di cup kan ya banyak lah dia. $12 tadi berapa cup? Kan gitu kan? Kalau dia 1,2 liter kita kasih gelas yang 400 ml kan dapat 3 cup. Iya kan? Iya. Nah, cuman kan nggak fair. Mana bisa kita beli wine 1 cup aja bang? Iya, Kan iya, nggak iya. lucu. Iya, Kalaupun misalnya kita datang ke toko, 1 cup ini bukan $4 di harganya, $8 lah dia. Kan walaupun dia satu botolnya sebenarnya 12, kan dia mau untung. Jadi pada saat itu Jadi nggak tepat juga lah kalau dibilang alkohol itu murah gitu kan. Artinya murah itu juga ya tergantung Relatif ya. lah ya. Gajinya berapa kan. jadi pernah merasakan pada saat itu ya minumnya alkohol. Pernah Ya, merasakan jadi itu lah, nakalnya dulu muda dulu. Aku tuh sebenarnya gini bang, karena aku kerja sampai jam 2 nggak bisa tidur lagi bang. Badannya panas. Padahal cuaca dingin. Panas itu karena kita kayak mau kerja lagi gitu loh bang. Oh. Saking capeknya kita kerja dari jam 8 malam sampai jam 2. Dan kalau di atas jam 12 itu kan transportasi nggak ada. Jadi aku jalan bang 2 kilo, 3 kilo pulang ke rumah. Oke. Ya kan capek kan, panas kan. Oh, nggak dibegal lah bang? Nggak, di sana mana ada begal. Di Nggak sini ada begal. Di sana itu nggak ada begal. Di sana begalnya itu, ini aku kasih tanda kutip ya. Itu malahan orang-orang kulit putih yang rasis ke orang Asia, bukan orang kulit hitam, orang Asia. Karena bagi mereka orang Asia ini merebut pekerjaan mereka. Oh. Padahal orang Asia ini mengerjakan yang aku bilang tadi, yang buruh kasar, yang kerjanya Dan mereka pun capek. sebenarnya nggak mau ambil. Mereka mau, tapi mereka mau minta gajinya 18-20. Oh. Karena menurut mereka itu 2 kali effort. Iya, 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 iya. Datang awak, ya kan? Cincai lo, 14 aja aku ambil. Ya tentu dia namanya pengusaha kan, ngapain kau bayar 20? Bagus ya 14 kata dia. Iya, 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 iya. Kan gitu. Oh gitu. Itu Iya. begalnya orang sana. Dia sebenarnya nggak begal, lebih kepada ngebully lah. Ngebully. Iya. Dia memberikan ancaman fisis apa non jadi menggunakan kata-kata, ngelemparin barang, tapi nggak kena gitu. Oh. Kita tertekan lah dibuatnya. Iya, Psikis iya, kita kena. Oh. Nah, awal-awal ya pening juga kan. Udah biasa, Wak. Akhirnya terbiasa. Iya, nggak terlalu ini. Iya, 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 Iya. iya, 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 iya. Ya tapi berarti abang dulu pernah, maksudnya jadi pecandu alkohol nggak pada saat itu? Oh enggak. Nggak ya? Enggak. Jadi aku minum alkohol nih, karena aku pulang jam 2. Aku nggak bisa tidur, Bang. Awalnya kan. Tidurnya udah jam 5, udah mau terang matahari baru awak tidur. Sementara jam 8, jam 9 udah pindah lagi ke kampus. Kan capek kali kan? Jauh. Ya Kontrakan maksudnya abang kita sama harus kampus. mandi lagi, harus ini Iya, kan. nggak, artinya jaraknya jauh nggak? Naik angkot, naik bus lah. Kira-kira 45, 30, 40 Nggak jalan menit. kaki, Abang? Nggak. Terus? Ya kan? Cuman kan menurut aku nggak efektif ya. Aku setidaknya aku 2 jam itu tak tidur kayak apa kayak. Nah disitulah aku coba dari wine nggak ngangkat, nggak bisa bikin tidur. Baru ke brandy lah terakhir sama whisky. Aku stok tapi cuman satu loki lah. Brandy, Biar bawa whisky, tidur. stok pada saat itu ya? Iya. Gila. Lah, gila. Brandy. Iya di kamar. Wah. Oh, zamanku bikin pada saat tempatnya. itu minuman itu mewah, Bang. Di negara Konoha zamanku loh. Oh, di sini. negara Konoha loh. Jangan bercerita ya. di negara sana. Kalau di sana brandy satu botol itu 24 ke 30 dolar aja. Satu botol. Iya. Nggak mahal lah.
Kalau dirupiahkan pun cobalah $30 kali 8.000, $240.000. Ya kalau misalnya di Indonesia 40.000 ya ecek-eceknya tuh. Lah, iya. Sekali makan kita berdua ke Pizza Hut habis. Makanya kan pada saat itu kan kalau zamanku brandy. Ya, kalau di sini 1,2, Nah, 1,6. itu yang barang yang wah itu pada saat itu zamanku ya. Namanya awak tak ada fulus. Bukan misalnya Masuk sebenarnya miskin. gini, pemerintah membuatkan aturan itu di latar belakangi bahwa kita negara yang berdasarkan Pancasila. Apa negara Pancasila itu? Negara yang berdasarkan agama. Ya. Tidak ada satu agama pun yang menyarankan umatnya untuk mengkonsumsi alkohol. Oh. Nah, berbeda dengan negara-negara barat yang tidak berdasarkan agama. Nah, Singapura, ya Australia, ya Selandia Baru, ya Amerika, let's say lah ya, ini aku referensikan yang negara yang menggunakan azas negaranya dengan Inggris atau Inggris gitu kan. Mereka kan buat negara ini bukan berdasarkan agama. Mereka kan berdasarkan demokrasi lah, tahap lah gitu kan. Jadi tidak ada larangan terhadap alkohol, mungkin terhadap narkotika lah ya, mungkin yang dilarang. Jadi dia tidak harus memberikan semacam hambatan untuk orang untuk konsumsi ini. Nah, artinya tujuan pemerintah tadi memahalkan alkohol ini bahwa lu kan sebenarnya gua larang, tapi lu mau beli juga kan gitu kan? Ya udah lu nggak modal lah belinya. Ya. Nah, itu pernah dibahas Bang, zaman aku dulu. Aku termasuk yang merumuskan lah sama KBRI, sama adalah dulu yang orang-orang zaman dulu. Kenapa sih di luar negeri itu mahal? Ada yang nanya dari PPI kan gitu kan? Di Indonesia mahal, di sini murah begini begini begono. Diruntutin, diceritain secara runut gitu. Kenapa demikian? Oh. Nah, jadi ya kalau di Indonesia kalau mau kita ngomong alkohol yang nggak mahal ya Lapu Tua lah atau kedai minuman tradisional. Ya. Nah, di situ kan harganya masih wajar kan? Betul. Nah, artinya kalau lo mau konsumsi ya yang murah itu ya yang tradisional store. Tapi kalau lo mau yang branded sama kan kayak kita beli celana jeans si Baduyut yang versi Bandung yang 999 atau 666 karena ada dulu dijual di pinggir jalan celana jeans Bandung 90.000, 50.000. Ya. Tapi kalau kita mau beli 555 yang asli Levi's harganya pun 550.000. Ya. Kalau sama-sama ini bahannya kan gitu kan. Nah, ya seperti itulah analoginya. Jadi brandy itu jadi stok di rumah. Ya, biar Dan itu bisa tidur kena itu. alhamdulillah bisa. Untuk mengapa lah biar apa namanya? Biar lebih smooth lah tidurnya, nggak terlalu lama menghayal sebelum tidur. Tapi karena panasnya badan ini. Enggak satu botol itu habis langsung dalam satu malam. Enggak, ya? cuman satu seloki lah gitu. Seloki, tenggak. Gelasnya gelas besar cantik gitu, Bang. Ku siapkan, tapi minumnya sedikit aja. Oh. Sedang minum syarat sedikit, aja. Minum sedikit. Udah. Tidur. Ya. Yang penting bisa tidur lah ya. Ya. Tapi Bang ingat ya, Bang ya. Seburuk-buruknya aku minum minuman keras dan dunia malam, alhamdulillah 5 waktu nggak tinggal. Nah. Pada saat itu di sana. Iya. Iya ya. Karena aku ingat gitu kan, apa namanya, apapun yang kamu lakukan, jangan tinggalkan sholat. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi udah pulang awak jam 12 tuh kan, sholat dulu Bang, baru minum ya kan. Tapi ini bukan untuk ditiru ya, artinya ini nggak benar. Ya pokoknya ditiru yang bagus-bagusnya Cuman aja. artinya kita bisa apa aja jadi manusia ini. Tapi jangan tinggalkan pondasi apa namanya tiang agama Tiang itu. agama. Ya. Itu juga lah mungkin yang aku bilang aku beruntung, jauh aku di Selandia Baru, jauh aku dari keluarga, tapi urusanku itu kayak gampang aja. Ya, adalah kita ketemu dosen killer, ketemu bos di McD kayak di yang checker tadi kayak yang apa yang mempermasalahin kita kerja, itu pasti ada ya namanya kehidupan. Tapi semua ada solusinya dan solusinya itu yang tidak kita duga-duga. Artinya kan kok di sana kan semua sistemnya by system udah fix ya. Lu kalau salah lu kena ini kan gitu kan. Tapi nanti ada alternatif yang dari teman-teman kerja atau apa-apaan buat aja gini. Beres masalah itu gitu. Ya itulah tadi mungkin kuasa Allah juga lah ya kan ngasih kita kemudahan. Karena pikir-pikir awak jauh dari keluarga, tak ada yang bisa bantu, kalau ada apa-apa gimana.
Iya, iya, Itulah iya, yang, iya, iya. ya itu tadi. Itu sampai bingung kawan aku yang orang Indo kan. Jadi kan ngumpul ini dalam rangka mau minum-minum, orang Indo semua kan. Oke. Katanya kok jago pan minum gini-gini. Kata siapa? Ada yang bilang kok tiap malam minum brandy, whisky gini-gini. Aku tahunya siapa yang bilang itu, gue bilangnya kan. Ya biasa aja karena nggak bisa tidur, Wak. Namanya aku kerja. Kalau kalian enak lah anak-anak bos nggak perlu kerja sampingan, gue bilang kan. Ya udahlah datanglah kami mau minum, kami siapkan Smirnoff apa yang keras-keras itu kan. Supaya apa? Aku bilang gitu kan. Ya kita minum-minum lah, namanya kita ngumpul-ngumpul kata dia gitu kan. Aku udah nangkap ini mau ngetes sebenarnya. Ya kan? Oh ya udah aku nanti datang, gue bilang kan. Jadi sampai aku situ kan, mana sejadahmu, aku bilang gitu kan. Ya tapi kita mau minum loh. Nggak boleh aku sholat dulu. Keplong orang itu bang, lima-limanya nengok. Kok menghina apa cemana nih? Enggak, aku minum, tapi sholat tetap 5 waktu, Wak, kata. Bingung orang itu. Ini ajaran Islam dari mana, kata dia gitu kan. Aku bilang kan, aku Islam, aku sholat. Ya kan? Pada saat aku minum, ya aku nggak bilang aku Islam. Tapi aku ingat, perintah aku jadi orang Islam itu adalah sholat yang utama, aku bilang. Nanti selanjutnya puasa, zakat, dan lain-lain, aku bilang. Kalau kalian sholat aja enggak, ngapain kalian puasa, aku bilang. Wah, rusak kita nih kata orang itu ya kan. Udah batal aja lah weh, kata orang itu ya kan. Oh enggak, jangan lah gara-gara aku batal. Kalau enggak aku pulang nih, aku bilang. Biar aku nggak usah sholat di sini. Nggak jadilah, nggak mungkin lah, udah dibuka nih ketua, kata dia kan. Ya terserah, aku tetap sholat. Kalau aku sholat, aku selesaikan sholat, aku baru kita minum, aku bilang. Alamak, kata orang itu kan. Gimana nih? Bingung lah yang 5 nih kan. Aku gila, aku kayak gini baru ketemu orang inilah, kata dia gitu kan. Udah jadi kayak enak aku mau minum ini ya kan. Kalau dia sholat, ya berarti kau bukan mau minum. Aku bilang aja gitu, ku les-lesin lah, ku ceng-cengin kan. Aku biasa aja kok. Jadi kok tiap hari sholat dulu baru minum, aku bilang. Ayo mak, kata dia kan. Bingung orang itu bang. Bingung asli. Ya kan, dia sholat lah kan, habis itu minum. Dan memang terbukti mereka ini enggak yang aktif minum. Kalau aku tiap malam udah terakumulasi lah dia antibodinya itu. Nggak ngefek lah. Jadi kita dikasih Smirnoff mau kayak apa dicecokin pun ya kan. Ketawa-ketawa aja, gak ada apa-apa. Goyang pun nggak ya kan. Betul. Kawan baru 2-3 kali shot. Aduh, ya kan. Makan Wak. Selama 3 tahun itu pernah pacaran dong di sana? Kalau definisi pacaran sana sama sini beda loh bang. Kalau pacaran sana itu ada hubungan fisik. Itu yang disebut Berhubungan pacaran. badan. Iya. Terus? Kalau di sini kan pacaran jalan sana, grepe. Nonton. Ya, fisiknya enggak itulah gitu. Fisik yang fisik sebenarnya kan gitu kan. Iya. Fisik ecek-ecek lah kita bilang, kentang-kentang gitu kan. Kalau di sini, kalau di sana kan enggak. Jadi kalau dibilang aku pacaran dengan definisi sana, aku enggak pacaran. Nah, banyak sebenarnya yang mau kan. Cuman aku bilang, kembali lagi, jadi Islam aku ini yang membatasi aku. Aku bilang kan, aku hanya melakukan hubungan fisik dengan istriku, aku bilang. Kalau kau mau, kita nikah dulu, aku bilang. Kalau kau mau nikah, kau jadi Islam dulu, aku bilang. Aduh mak, kata dia, banyak kali syaratmu, ngesek aja, kata dia gitu ya kan. Ya memang ini kenyataannya. Ya, maksudnya, istilahnya kita melenceng jauh lah pada saat kita bergaul dengan dunia malam, kita minum, kita ini, kita itu ya kan. Termasuk aku nyimeng gelek di sana gitu kan. Tapi nilai-nilai Islam yang sudah mendarah daging tadi tidak pernah aku lupakan gitu. Nah, itu yang aku bawa. Anehnya, aku jadi pusat kerumunan bang, lucunya. Jadi ternyata orang-orang bule ini suka ngumpul dengan orang yang komitmen. Dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dilakukan. Jadi pada saat itu aja tahun 2009 banyak orang yang krisis integritas. Artinya banyak orang omong besar yang nggak jelas kayak orang zaman sekarang. Di zaman itu, aku udah sampai Wellington, sampai Selandia Baru nih. Jadi aku punya grup ya, 5 orang cewek, aku sendiri cowoknya. Ya kan? Nih cewek-cewek nih selalu ngajak aku kalau mau ngepub, klub apa segala macam. Kenapa? Dari berbagai negara. Enggak lah, orang lokal situ. Ya. Selandia Baru. Cakep-cakep nih. Wow. Jadi abang merasakan bule lah ya. Pernah ngajak jalan bule. Enggak. Kenapa mereka ngajak aku? Karena mereka tahu bahwa mereka aman di dekat aku. Nah, karena
Alpan ini orangnya jagani gitu loh, Pak. Oh. Terus? Dan dari 5-5-nya ini semua udah berapa kali ngajak di kamar aja nggak usah keluar gini-gini. Oh. Ya kan? Begitu dia buka baju apa pun nasihati. Bukan ini tujuannya kita itu berhubungan. Karena hubungan ini sakral. Aku menghargai kau sebagai manusia gitu. Ya akhirnya nggak jadi. Iya. Kalau memang- dicium-ciumin udah capek lah Wak, ini ya kan. Tapi memang pacaran di sana itu deskripsinya adalah memang harus berhubungan sebenarnya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Walaupun ada juga yang one night stand. One night stand itu minum, cocok ngobrol kan di pub ya kan, dibawa pulang, main, tinggalkan. Ya kan? Tapi untuk yang beberapa yang sudah kebodoh, jadi cewek-cewek ini yang udah 2-3 kali one night stand, besok-besok dia nggak mau lagi bang, karena dia kan bukan barang gratisan juga, dia kan mau carinya jodoh kan, mau cari orang yang memang jagani dia sebagai istri lah, tapi di sana kan kumpul kebo nggak nikah tapi ini gitu, istilahnya kayak suami istri tapi nggak di nikah, karena bagi mereka nikah itu tanggung jawab. Nah itu loh orang Selandia Baru ini, orang luar lah aku bilang ya. Jadi kata-kata nikah sakral itu memang didefinisikan dengan betul-betul bentuk tanggung jawab. Jadi kalau abang nikah, abang nggak jajan lagi di luar gitu loh bang. Maka abang hanya berurusan dengan istri abang. Nah, karena mereka merasa dia nggak bisa seperti itu, ya udah aku tinggal sama kau, aku support kau, tapi aku bebas. Makanya dia kumpul kebo nggak nikah. Oh gitu. Iya karena komitmennya mereka itu bang. Itu Nggak kayak orang kita nikah tapi di luar ngewek juga kan gitu. berlaku untuk laki-laki dan perempuan juga deh ya. Iya memang kalau yang aku bilang masih waras lah ya, kategori dia manusia di luar negeri sana, dia akan seperti itu komitmennya. Jadi daripada dia melanggar komitmen dia sendiri yang dia buat, bagusnya nggak usah nikah. Makanya ada kumpul kebo. Dia nggak nikah tapi tinggal bareng, ada anaknya. Ya. Nah, Kenapa abang nggak nyari istri orang sana? apa? Kenapa nggak nyari istri orang sana? Ya nyari lah bang, orang aku tujuannya ke sana mau jadi orang sana kok. Terus? Ya belum rezeki. Hal itu terpatahkan karena belum rezeki. Ya aku bilang belum jodoh. Ya kan buktinya aku bergaul, aku hidup dengan mereka. Kalau memang gitu nggak jumpa lah kita hari ini bang. Ya. Iya gitu aja kan. Ya. Artinya abang ada usaha ke sana? Ya ada lah, misi aku kan jelas tadi. Aku disuruh ke luar negeri, sekolah, bekerja dan jadi orang sana kan. Ya bisa aku dari bekerja aku dapat PR, dapat paspor gitu kan, walaupun nggak aku orang sana, tapi aku udah layak lah, separuh citizenship lah gitu kan. Jadi aku bisa balik ke Indonesia lagi. Sebelum kita dapat PR, permanent resident atau separuh residenship, itu kita nggak boleh sama sekali meninggalkan negara itu bang. Di kota yang abang tempatin itu ada masjidnya? Ada cuma satu, jauh lagi. Cuma satu. Iya. Jadi kalau sholat Jumat? Ya itulah aku usahakan ke sana itu. Wah banyak tinggal lah dulu awal-awal bang. Ya bingung mau kemana sholat Jumat. Baru-baru aku nyampe itu. Awalnya kan nggak tahu aku di sini ada masjid apa gimana kan. Jadi kalau di sana abang nggak dengar suara azan lah ya? Nggak ada lah, orang masjidnya nggak ada. Tapi memang agama Islam yang asli orang sana itu Nggak ada. ada. Nggak ada. Yang asli orang sana ya. Asli orang nggak ada. sana. Yang bawa Islam itu orang luar. Ya orang Arab, ya orang apa yang itu. Ya maksudku agama Islam ada orang yang warga di sana yang memeluk agama Islam. Ya ada lah kalau dibilang iya, itu ada, makanya tapi ada bukan kan. dia yang aslinya dia membawa. Ya. Ya ada. Masjid apa musola? Masjid ada. Sekarang masjid kalau hari ini kita bilang semenjak kejadian pembunuhan orang Islam di Masjid Christchurch, terjadilah pertumbuhan umat Islam di Selandia Baru berkali-kali lipat. Oke. Wah, itu kan tahun berapa itu abang nanti tengok ya kan? Penembakan umat Islam di Masjid Christchurch Selandia Baru. Nah, banyak yang mati di dalam masjid itu ditembaki. Nah, habis itu orang Selandia Baru ini yang asli situ, kenapa gitu? Dia pelajari lah kan? Akhirnya pelajarinya Islam, akhirnya dapat hidayah. Banyak yang jadi masuk Islam sekarang bang. Kalau dulu minoritas bang, parah. Sebelum kejadian itu mungkin 8 tahun lah
2019 atau 2020 lah gitu. Nah sebelum Covid, setelah Covid aku lupa kan. Aku 2008, 2009. Sepi kali lah bang orang Islamnya. Orang Islam di sana, karena nggak orang Indonesia, orang Malaysia, sama orang Timur Tengah lah. Pakistan, Ya, Arab, yang memenuhi Somali. masjid pada saat itu, yang memenuhi Iya. masjid itu adalah orang pendatang. Iya, Sedikit yang orang sana sedikit ada yang beberapa untuk tapi sedikit. datang di masjid-masjid itu. Iya, iya, iya. Aku sih membayangkan kalau umpamanya orang bule pakai hijab tuh cakep tuh. Ya kalau sekarang udah banyak, udah biasa aja lah ya. Dulu, Bang. Oh Kita iya. bicara iya, dulu. iya. Kalau sekarang ya iyalah. Iya, iya. Makanya aku bilang kalau umpamanya dulu itu kan sedikit dan itu spektakuler bagiku kalau ngelihat orang Iya. bule Tuh. Eropa khususnya yang Karena pakai hijab. karena psikologinya jarang orang bule yang Islam. Jarang, ya. Tiba-tiba ada kan jadi sesuatu hal yang baru kan gitu. Iya, kalau sekarang banyak. Kalau sekarang penyebaran agama Islam memang sudah cukup bagus lah. Iya kalau saat ini ya. Pada saat itu Bang, di aku Eropa. toilet lu bang. Hajar terus.